Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Shalom. Apa kabar hari ini? Sekali lagi semoga kita selalu sehat. Apapun situasi hidup kita, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus dalam Injil menunjukkan kejengkelan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus sangat jengkel. Kenapa? Karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka sering pusing dengan ritus-ritus ibadah yang amat sepele. Salah satu contoh adalah cuci tangan. Maka, mereka menuduh murid-murid Yesus najis karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus menekankan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah yang paling utama dalam kehidupan kita itu. Lalu, kita hanya berpegang pada istiadat manusia. Maka perintah Allah itu harus menjadi yang nomor satu. Perintah manusia itu senantiasa mengarahkan manusia kepada kebaikan untuk menjalani perintah Allah. Maka, harus kita tempatkan perintah Allah itu menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita, bukan hal-hal sepele. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dari bacaan hari ini, Yesus sangat marah karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap para muridnya itu najis. Najis itu erat kaitannya dengan soal dosa atau hukum dari Allah.
Maka Yesus mengatakan, Allah itu maha baik. Allah tidak menghukum orang hanya karena melihat hal-hal yang sepele yang dia lakukan. Tapi Allah melihat niat baik yang mau manusia itu lakukan dalam kehidupannya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dari bacaan hari ini, ada beberapa hal yang saya petik. Yang pertama, komitmen untuk tetap setia pada hal yang benar. Kita harus tetap setia pada hal yang benar. Yesus tidak menentang hukum yang ada. Tapi Yesus mau mengingatkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa jangan sampai kita mengabaikan peraturan atau kehendak Allah hanya karena menegakkan peraturan-peraturan manusia. Belas kasih itu contohnya, itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang kadang membuat kita lupa akan berbuat kasih bagi orang lain. Poin yang berikut, komitmen untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu sudah kita resapi, sudah kita hayati dan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita lakukan itu. Karena firman Tuhan itu penuntun langkah laku hidup kita agar kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang berikut, komitmen untuk tidak hanya menjadi iman sebagai atribut, tapi juga menghidupi dan mewujudkannya dalam tutur kata dan sikap sehari-hari. Apa yang kita imani harus kita wujud nyatakan. Kemudian, komitmen tidak hanya tahu, tetapi juga menjalani dan melaksanakan apa yang diketahui. Tidak cukup punya ilmu tentang agama, tapi bagaimana kita mempraktekkan semua ilmu agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, mungkin semua yang saya katakan ini tidak mudah, tidak gampang. Semua butuh pengorbanan, semua butuh keikhlasan hati. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan untuk bisa melakukan semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Panggilan utama kita sebagai seorang pengikut Kristus, yaitu melaksanakan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita semua. Tidak mudah sekali lagi, tapi harus diperjuangkan terus-menerus. Sebab iman dan perbuatan seumpama dua sisi mata uang yang sama. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya berjalan seiring sejalan. Seperti kata Rasul Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk selalu menempatkan peraturan Allah itu di atas segala-galanya. Peraturan Allah itu adalah belas kasih, cinta kasih. Jangan sampai peraturan manusia menghalangi belas kasih Allah dalam pelayanan kita masing-masing. Semua peraturan itu baik. Maka mari kita berjuang untuk melaksanakan itu dengan segenap hati, tanpa mengorbankan orang lain. Tuhan mengajak kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Bila dalam kehidupan kami hanya bisa melihat kelemahan orang lain. Bantulah kami agar kami juga bisa menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah semua mereka yang saat ini sedang mencari Engkau. Jamalah mereka, rangkulah mereka, agar mereka semakin setia kepadamu. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang punya pergumulan yang berat. Angkatlah beban penderitaan mereka. Engkau Allah yang maha baik,
bantulah kami semua dengan segala wujud permohonan kami hari ini. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.